I give you my heart. Kembali menikmati berkat rohani. Haleluya. Ya, saya buka masuk saja Bapak Ibu ya. Kalau berkat jasmani itu berupa makanan minuman jasmani, tetapi berkat rohani adalah makanan minuman rohani. Puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita belajar firman, kami ucapkan kepada saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah atau belajar firman di tempat ini, selamat datang. Puji Tuhan. Juga saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami juga mengucapkan selamat belajar firman Tuhan sekalipun tidak bisa hadir. Dan juga kepada tim pengajar dari adik kami Lani, yaitu tim pengajar dari SMTK Betel ya, SMTK Betel Medan, kami ucapkan selamat menyaksikan pelajaran firman Tuhan siang hari ini. Shalom. Shalom. Baik, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Kita mau pelajari tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita di dalam kerohanian Kristen. Ya, akhir-akhir ini banyak anak-anak Kristen ataupun muda-mudi Kristen yang tidak lagi peduli akan firman Tuhan, bahkan juga tidak lagi hormat kepada orang tua. Ya, saya berjanji di minggu-minggu yang lalu akan menyampaikan firman enggak terlalu keras. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, tidak terlalu keras. Dan ini saya sampaikan untuk didikan kepada anak-anak kita ataupun cara kita mendidik anak-anak kita. Puji nama Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Roma 15 ayat 5. Roma 15 ayat 5, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, semua kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat ini, Roma 15 ayatnya yang kelima. 2, 3, ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan keturunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu. Ya, ini adalah harapan. Ayat ini adalah harapan dan sekaligus doa. Semoga Tuhan memberikan kepada kita kerukunan ya dan ketekunan di tengah keluarga kita. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, kita langsung masuk kepada Efesus 6 ayat 1. Kami minta hamba Tuhan untuk buka Efesus 6 ayat 1, baca sampai 3. Ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Taat dan kasih. Iya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terus sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Silakan dulu. Nah, dari ayat yang sudah dibacakan, kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan kepada anak-anak kita ataupun kepada kita terhadap orang tua kita untuk taat kepadanya. Puji Tuhan. Ya, anak-anak kita pun diperintahkan untuk taat kepada kita di dalam Tuhan. Ya, karena haruslah demikian. Nah, tetapi akhir-akhir ini Bapak Ibu dan Saudara di Tuhan, banyak anak-anak tidak lagi peduli kepada orang tua. Tidak lagi peduli terhadap nasihat orang tua, tidak lagi peduli kepada firman Tuhan. Ya, apalagi kalau yang sekarang disebut anak-anak, tentulah mereka yang lahir di atas tahun 2000. Kalau di bawah tahun 2000 sudah banyak yang menikah. Ya, yang tergolong anak-anak yang harus dengan keras dididik itu adalah anak-anak
yang kelahiran di atas tahun 2000. Kalau saya belajar tentang generasi, itu sudah masuk kepada generasi Y, ya, atau di akhir generasi X. Jadi sebentar lagi mau habis dunia ini berdasarkan teori generasi, ya. Nah, semakin tinggi generasinya, semakin wawasannya luas dan semakin zaman menindas. Sekarang ini disebut juga zaman milenial. Zaman di mana digital menguasai dunia ini. Bahkan di rumah kita pun digital menguasai kita. Ya. Di rumah-rumah sekarang sudah jarang ada jam. Jam dinding, jam tangan itu sudah jarang. Semuanya serba di digital. Dari itu jam. Oh, jam sekian, tengoknya di mana? Di HP. Ya kan? Beren itu jam, tengoknya di mana? Di TV. Ya. Saya dulu anak-anak, TV belum ada, boro-boro HP. Nonton TV kami ke sana, itu pun hitam putih. Pergi ke rumah orang kaya di sana, itu pun hitam putih. Ya. Sekalinya datang TV warna, wow, ya kan? Wih, mantap. Nah, waktu zaman itu anak-anak masih sangat patuh kepada orang tua, masih tunduk dengan ajaran dan didikan orang tua. Tetapi zaman sekarang, di samping teknologi yang sudah menindas, tetapi juga pemerintah dengan segala peraturannya membuat kita tidak leluasa mendidik anak. Firman Tuhan yang Alkitabiah mengatakan, di ujung rotan ada didikan. Hajar anakmu yang melanggar. Kalau sekarang itu dipidanakan, betul tidak? Undang-undang perlindungan. Ya. Kalau saya menyarankan, Bapak Ibu harus tetap mendidik anak dengan tegas. Harus menghajarnya, nggak mesti rotan kayak sekarang. Karena cari rotan pun susah, sudah tidak ada. Ya. Entah pakai lidi nggak apa-apa lah. Nanti ya sudah melawan, sudah memaki. Jangan kayak gitu anak. Jangan kayak gitu saya. Sudah ditumbuhi wajah bapaknya kan, minta duit, minta uang, ya kan? Ya, habis itu gak dikasih tinggi lagi, dimaki-maki bapaknya, terus disebutkan nama bapaknya, ya kan? Nama bapaknya misalkan siapa? Joko, dasar Joko si durian bodoh, ya kan? Disebutkan nama bapaknya, dimakinya. Anak-anak sekarang banyak seperti itu. Dan juga dipanggil oleh orang tua, tidak lagi menyambut. Misalkan dia lagi di halaman, ya. Baskom, sini. Enggak dengar dia. Baskom, sini baru. Tidak dengar. Bunyi HP-nya. Tidur, cepat. Lebih dengar-dengaran kepada HP. Ya, panggilan ilahi, pikirkan. Ya. Ini anak-anak sekarang ini dipanggil orang tua tidak peduli, terus dipanggil Tuhan ya. Dipanggil Tuhan ini Bapak Ibu ada dua versi ya. Kebetulan kita berbuka juga hari ini, di mana ada jemaat Tuhan juga, Popun Mawar berurusan juta berpulang ke rumah Bapak hari ini. Ya, jadi panggilan ada dua, panggilan Tuhan. Pertama itu panggilan untuk dipilih, puji Tuhan, dipanggil untuk dipilih, ya. Kemudian dipanggil untuk berpulang. Sekarang kita dipanggil yang pertama, kita dipanggil untuk dipilih, tidak pernah peduli, ya. Dipanggil Tuhan dengan cara apapun tidak peduli. Anak-anak sekarang, kenapa tidak peduli? Karena selalu megang. Tidak lupa pula handsetnya. Jangankan Tuhan yang manggil, orang tua yang manggil itu tidak kedengaran kan? Baskom, joget-joget dia, ya kan? Mungkin dia lagi dengar stand up komedi, cengar-cengir sendiri. Iya. Anak-anak zaman sekarang seperti ini, tidak peduli kepada himbauan panggilan nasihat orang tua, tidak peduli kepada panggilan dan himbauan arahan Tuhan. Disampaikan firman Tuhan seringkali lagi tidak dipedulikan.
Jadi bagaimana caranya kita orang tua untuk mendidiknya dengan benar di zaman sekarang ini? Ya. Anak saya yang paling kecil masih setahun 1 bulan Bapak Ibu. Ya, Mirza sudah liarnya bukan main kalau berjalan. Tapi tahu nggak? Begitu dia lihat handphone, wah, gitu ya, dijambai mamanya. Ya. Saya ingatkan untuk ibunya juga ya. Untuk Ibu Angga dan juga ibu yang lain yang anaknya seperti ini. Jangan didik anak-anak itu menjadi bodoh. Puji Tuhan Ibu. Puji Tuhan. Minta handphone dikasih handphone. Nanti diminta kepala kita dipijak-pijaknya, kasihlah. Dipijaknya beneran. Jangan dikasih. Didik dengan baik. Never bilang. Iya kan? Kalau anak saya no. Nah. No. Ya, no. Pilih dia. Ya, walaupun nangis biarkan. Pakai cara lain untuk membuat dia diam. Puji nama Tuhan. Ya, anak teman saya juga ada seperti itu. Saya punya teman di Ujung Batu. Ya, anaknya sudah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Ya, itu didikannya nggak pas saya kira. Teriak-teriak sekuat-kuatnya, dimaki-maki orang tuanya, minta handphone. Gak boleh gitu sayang. Ini udah sana. Didikannya yang salah. Masih kecil saja sudah seperti itu. Gimana besarnya nanti? Di rumah saja sudah seperti itu. Yang kita bisa didik langsung, tidak bisa dia ikutin didikan kita. Apalagi didikan Tuhan, yang mana Tuhan tidak lagi secara langsung mendidik anak-anak kita. Bagaimana caranya dia mau patuh kepada firman? Sangat sulit. Ya. Tetapi bagi orang Kristen tidak ada sesuatu hal yang sulit. Puji Tuhan. Karena Allah kita itu maha kuasa. Dia punya cara. Sehingga hari ini kita harus belajar hal demikian. Puji nama Tuhan. Iya. Baca ayat keempat. Efesus. Dan kamu bapak-bapak, ya, ini orang tua, perhatikan. Ya. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Iya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, perhatikan. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka berdasarkan ajaran dan didikan nasihat. Berdasarkan firman Tuhan. Jangan bangkitkan amarah kalau anak sudah gede. Ya. Sudah SMP, sudah SMA, pakai tinju, pakai otot. Kira-kira anaknya bertobat atau dendam? Pastilah dia. Jadi lihat-lihat, pakai hikmat, sesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan bangkitkan amarah di dalam hatinya. Ya. Terus lagi kalau di Kolose itu, jangan sakiti hati anakmu. Ya. Jangan disakiti, jangan bangkitkan amarah. Nah, artinya mendidik anak itu harus dengan cara yang benar. Ketika masih kecil dia minta Android, dia minta handphone, engkau kasih. Bayangkan kecil aja minta Android. Gimana nanti besarnya? Minta mobil ya. Kalau ada yang mau dibikin beli mobil, masih nggak apa-apa. Ya udahlah Pak. Kalau mobil nggak dibeli Bapak, minimal Ninja Warrior lah Pak. Kalau Bapak nggak beli, aku nggak sekolah. Banyak anak-anak ngancam orang tua begini, betul tidak? Orang tua yang pernah diancam anaknya. Ya, saya pun dulu begitu sama mama saya. Kalau mama nggak izinkan aku merokok, aku nggak sekolah. Oh itu Marisa kok Marisa. Kalau yang dulu, kira saya merokok waktu sekolah. Bapak saya nggak tahu itu, baru sekarang dia tahu. Ya. Tapi orang tua demi anaknya sekolah seringkali mengorbankan didikan yang benar, sehingga didikan yang salah yang menurut anaknya itu atau negosiasi dari anaknya itu yang dituruti. Jangan diikuti. Aku nggak mau kalau nggak dikasih HP. Aku nggak mau makan. Pokoknya nggak mau makan. Anak-anak sekarang. Jangan ada kita yang mau diintervensi anak-anak kita dengan cara demikian. Puji Tuhan. Ikuti. Ajar dia sesuai dengan nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan seperti apa? Ya. Caranya adalah dengan menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ya, kami minta hamba Tuhan bukan lagi, dia capek aman ya.
Buka lagi dari Ulangan 6 ayat 6. Ulangan 6 ayat 6. Ulangan 6 pasal ayat 6 Iya. Firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, Ya, haruslah engkau perhatikan. ya, artinya itu apa yang diperintahkan kata firman Tuhan itu adalah ajaran firman Tuhan kepada keluarga kita. Sebagaimana tadi kita baca di dalam Roma 15. Ya, kita harus rukun, puji Tuhan. Harus rukun. Jadi kalau mau rukun, nggak boleh kita kasar-kasar, nggak boleh kita emosi-emosi, mendidik anak dengan emosi, membuat amarah di hatinya, membuat siksa sakit di hatinya. Ya, tidak boleh. Kerukunan itu dasarnya. Nah, itu yang diperintahkan firman Tuhan di ayat 6 ini. Ya, Ulangan 6 ayat 6. Selanjutnya, Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. ya, perhatikan Bapak Ibu. Mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Puji Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam. Karena harus demikian. Nah, harus taat sama orang tua di dalam Tuhan. Ini Bapak ngajarin kamu nih dalam Tuhan. Kamu harus pergi sekolah minggu ya nak. Banyak orang tua nyuruh anak sekolah minggu. Isi dong behok, ngejar bingung, sekolah minggu halo. Bah, cara yang salah. Terus muda-mudi mau nyuruh ibadah muda-mudi. Seringkali orang tua salah, ya kan? Caranya gimana coba seringkali? Ayo seorang tuan muda-mudi dalam abdul. Ngapain mana nang jempi kan? Ale sekong tu besok sama ni, HP ibadah mesti kok kenal. Sebenarnya kan mesti disuruh gue, aku mesti pakai dulu. Gimana anak mau ibadah Bapak? Itu cara yang salah. Pula gue masukin nasi. Banyak orang tua yang seperti itu. Tapi coba seperti anak sekolah kita. Nah, firman Tuhan katakan, hai anak-anak, nanti orang tuamu di dalam Tuhan karena harus demikian. Ya, mama bilang, bapak bilang, anak bapak yang ganteng ini sekolah minggu. Ya kan? Kira-kira mau gak dia? Paling dia belum mandi aku masa aku pergi telanjang. Ya udah lo mandikan. Yang muda-mudi juga begitu. Baru bapak, ini malam minggu baru. Kalau orang dunia malam panjang. Tapi baru bapak anak Tuhan. Hari ini ibadah pemuda ya kan? Iya Pak. Jam berapa? Nanti kami masuknya jam berapa? Sudah mandi dulu ya, ini sudah jam 7. Gitu. Tapi jangan dibilangnya jam 10. Baru bapak ibadah muda-mudi lu. Ini jam berapa? Jam 10. Ya udah lewat. Nah ya, sebelum jamnya gitu. Tapi seringkali hamba Tuhan bilang, wasa mandang roh, dan koi, memang bukan dan ini orang tua yang salah ini, ya, keliru, ya, bahasa sekolah minggu dari, koi memang baru kok boha baik, no? Anak-anak dititipkan Tuhan kepada kita di tengah-tengah keluarga kita, rumah tangga kita, itu untuk kita didik dengan benar, puji Tuhan. Ya, itu bukan hak kita, bukan hak kita sepenuhnya anak kita itu. Kita harus didik. Kalau nanti kita salah didik, salah ajar anak-anak kita, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Karena itu anugerah. Makanya semboyan kita orang Batak, anak Ukido Hamorang Biau, godang giling, godang pasu-pasu. Sekarang sudah nggak relevan lagi Bapak Ibu. Ya. Kenapa tidak relevan? Karena kita di sini jarang ada tempat marene. Ya. Kalau di kampung kami di Toba sana, itu masih relevan. Kenapa? Masih ada usaha. Ya. Jadi semakin ramai anak semakin seru. Ya. Banyak teman-teman kita untuk mengerjakan segala sesuatunya. Kalau kita di sini, seringkali kita makan gaji. Jangan sampai anak-anak kita terlantar karena tidak berkecukupan. Ini harus kita teliti dengan baik.
Makanya negara mengeluarkan program KB itu saya kira sangat bijaksana. Ya. Jadi kita anak-anak Tuhan harus demikian. Ya. Cara mendidik anak, cara manajemen anak-anak kita di tengah-tengah keluarga harus sesuai firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Itu tadi dari Ulangan ya. Belum habis kan? Ya, ayat 7-nya silakan. Rut buka di Amsal 29. Amsal 29. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, Ya. dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Waktu duduk di rumah, bicarakan firman Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bicarakan firman Tuhan terus. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, Ya. dan apabila engkau bangun. Iya. Jadi waktu kita berbaring, waktu bangun, kita tetap ajarkan firman Tuhan. Ya, makanya di gereja kita ini metodenya persis begitu. Dikasih ayat firman Tuhan sebagai tuntunan harian kita, renungan harian kita. Walaupun hanya satu ayat pelajaran kita satu hari, kalau itu pun konsisten kita ajarkan di rumah tangga kita, lihat dahsyatnya nanti perubahannya. Lihat dahsyatnya kebaikannya. Puji Tuhan. Haleluya. Mengatakan haleluya sangat cepat. Tapi apakah kita pelajari di rumah Bapak Ibu? Yang tadi pagi belajar firman Tuhan, kata ya, cukup banyak memang yang sudah baca firman Tuhan. Apa saya lihat atau juga? Ya, sudah ada renungan harian kita. Setiap hari diberikan modal untuk kita belajar firman Tuhan di rumah. Itu yang Alkitabiah. Mendidik anak kalau hanya dengan pikiran, hanya dengan otot kita, tidak akan bisa, Bapak. Ingat yang saya bilang. Harus lewat firman Tuhan. Jadi ketika suatu saat nanti pun anak kita yang keras hatinya, yang bebal, dia dididik terus oleh firman Tuhan, masih tetap bebal. Firman Tuhan katakan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali begitu saja, pasti akan berhasil. Puji Tuhan. Jangan pakai akal dan pikiran. Oh, anak ini harus dibeginikan. Kita boleh cross check di lingkungan kita ini. Banyak anak-anak bahkan yang sebaya saya atau 10 tahun di bawah saya rusak karena didikan yang tidak baik orang tua. Pak, kereta. Nah, apa sama Mona? Aku maunya bison biar keren, besar. Aku maunya fiction. Aku maunya ya apa tuh yang Honda itu? Ya. CBR dikasih. Ya, terakhir itu juga lagi pakai untuk menjual bapaknya. Ya, pergi dia pakai CBR yang dibelikan bapaknya, main judi. Ya, habis uangnya pinjam, banyak kok ladang bapak. Terakhir 2 hari lagi jadwal panen bapaknya, dia panen di luar, habis. Jumpa jadwal panen bapaknya, iya sih. Ayo udah ninjil saya di tengah, nggak tahu pak. Padahal dia manen. Ya, habis itu diborongkan lagi kereta yang dibeli bapaknya tadi. Aduh, pokoknya dalam. Itu lingkungan kita. Belum lagi kita pergi ke lingkungan yang semakin padat ke arah kota sana. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah salah mendidik anak. Dan satu hal, ketika kita pasangan suami istri mendidik anak dengan baik, seringkali kita merasa yang kita lakukan itu benar. Misalkan seperti ini, ketika bapaknya marah kepada anaknya, datang mamanya, nggak boleh kayak gitu pak, terlalu keras-keras sekali ngajar anak. Anak akan manja. Ya. Bapaknya mendidik anaknya, dihajar anaknya, mamanya soalnya, karena nggak kau melahirkan itu, darahmu yang terbuang melahirkan itu, sembarangan kau pukuli, tanganku dekyah, oleh tubuh ini dekyah. Ya, itu namanya olong dan iya. Orang tua yang seperti ini mendidik anak, siap-siap anakmu nanti menjadi musuh. Amsal 29 ayat 15. Ya, anak ini akan nanti. Jadi kalau bapaknya menghajar anaknya, ibunya diam saja, sekalipun sakit di dalam hatinya. Wajar, karena dia yang melahirkan.
Tapi yang ada ketika selesai makanya anakku jangan bandel ya nak, supaya tidak dimarah bapak. Demikian sebaliknya, anak menghajar anaknya, datang bapak-bapak so hebat. Dia udah. So itu kita lihat so hebat. Maaf cakap kalau udah berak aja, mana mau dia pegang anaknya kan? Yang bapak-bapak. Halo? Iya kan bapak-bapak kan? Kalau udah siap mandi baru anak bapak. Oh anak bapak, tidak kantin kau anak, iya kan? Kalau dipampu, dibopong. Tapi kalau udah berak, anak mau, iya kan? Saya pun begitu bapak ibu, makanya saya ngomong gitu. Kalau sudah berak ini suku dan kami sendiri jaga. Mama, anak mau. Begini nih tanganmu, sana. Karena memang baunya sudah nggak nyaman memang. Ya. Nah itu bapak-bapak. Tapi giliran mamanya mendidik anaknya, menghajar anaknya, bapaknya sehebat. Jadi jangan sekali-kali kita di depan anak bertekad karena kita mau didik anak. Puji Tuhan. Ya. Jadi jangan satu membela, satu menghajar, satu membela, satu menghajar, manja. Dan satu hal, jangan pernah didik anak-anak dengan keras di depan opungnya. Opung kan banyak so hebat sekarang. Sama kayak orang tua saya. Karena saya gimbal anak saya yang paling tua itu pakai. Memang saya ya tegas. Saya gimbal. Cak. Wah. Semuanya wah. Itu bokeh. Kan saya ingat saya waktu anak-anak. Rotan ini. Ampun Pak diam. Terakhir pakai baju pun saya sungkan. Kenapa? Sudah luka berdarah. Itu bapak saya di situ. Ada di sebelah. Tapi bagi saya didikan itu malah memberkati sebenarnya. Memang untuk zaman sekarang tidak relevan lagi yang demikian. Tapi ini teringat seorang opung kepada cucu sok-sokan. Saya bilang sok-sokan. Ya, waktu dia didik anaknya dia tegas. Pas giliran Pak punya, lah sorong doh holong. Jadi waktu dia ngajar saya itu nggak holong berarti. Iya kan? Ini ya, jadi akak opung pun, opung Deborah, ya, opung Alfa, semua lah yang opung kan, opung Nanda hadir, ya, yang sudah opung lah, jangan begitu. Izinkan anak-anak kita mendidik anak-anaknya dengan baik, ya. Dan kalaupun mau dinasehati dengan cara itu terlalu keras, panggil empat mata, jangan di depan cucumu. Ya jangan di depan anak yang sedang dididik tadi, supaya dia tidak besar kepala. Puji Tuhan. Iya. Ini coba Amsal 29 ayat 15. Amsal 29 ayat 15 demikian firman Tuhan. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Ya, perhatikan ya, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Di mana hikmat itu sejajar dengan pengetahuan. Orang berhikmat pasti berpengetahuan. Orang berpengetahuan belum tentu berhikmat. Tapi orang berhikmat sudah pasti berpengetahuan. Baca ulang. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Perhatikan ya, tongkat dan teguran. Kalau salah kurang baik ditegur. Tongkat itu melambangkan didikan yang keras, ya, didikan yang keras. Dengan tongkat segala mujizat boleh terjadi. Dengan tongkat kuasa Tuhan boleh terjadi, ya. Terus, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Perhatikan, anak yang dibiarkan mempermalukan siapa? Ibunya. Aisyahutu kalian anakun, soya gua cari halakon, law jukat. Soya gua cari halakon, law narkoba. Ale narkoba itu kon ngilim. Ya, karena kau biarkan anakmu sudah tahu di seberang sana anak-anak narkoba semua. Pergi anakmu ke situ. Kemana kau nak ke sana? Jangan malam pulang ya. Iya, dia tak pulang malam, tapi pulangnya lagi. Iya. Kalau nggak siang besoknya. Kata mama nggak pulang malam kan? Pulang dia pergi. Ayo buharo, kita pergi. Anu ngajak pigo, tapi kata mama semalam jangan pulang malam. Ya pulang pagi aku.
mati ke arus. Dan boleh suruh diselin aja kan? Nah, dibiarkan nih. Ngulah lagi. Ya. Seperti cerita ada saudara kita juga, saya bisa sebut nama. ATM-nya dicuri anak. Digesek 10 juta. Diambil 10 juta. Ya. Dah. Aduh, itu dia nanya tepi. Anak-anak usaha bima putih aku mau nih rasa mantah ya kan? Oh Tuhan. Habis uang 10 juta. Mau digesek lanjut takut antara berani atau tidak nih anaknya. Terakhir dibuang ATM. Ya. Sebenarnya nggak dibuang ya, diselipkan di suatu tempat di semak-semak. Terakhir pulang dia. Sudah gesek uang mama. Berapa kau gesek anak? 10 juta. Bagi mulia Tuhan. Kok mau lihat? Ada yang sudah HP di PC. Karena 100 juta lebih di dalam. Oh mulia. Oh anakku mulia. Dia ada milik kamu. Perondokkan di sana semua tata. Lagi enak masalah. Dijemput katanya. Saya sudah sampai ke rumah. Langsung saya Anda. Dan langsung idaman. Aku yang mendengar cerita. Kalau seperti ini akan mempermalukan ibunya Bapak. Itu masih cerita singkatnya, tahu nggak? Kereta dijual. Ya. Itu orang tuanya sendiri yang cerita. Tapi saya bisa bilang orang tua. Jadi kalau seperti ini kita biarkan, firman Tuhan katakan akan mempermalukan ibunya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih Tuhan, tadi katanya tongkat dan teguran. Tongkat ini didikan yang keras, ditegur dengan firman Tuhan dengan perkataan, dihajar kalau dia masih terus kekeh di dalam dosa. Begitu. Ya. Jangan menjadi orang tua yang bodoh. Aku gak tega lihat anakku nangis. Kau tengoklah anakmu nanti masuk penjara. Gak tega kau lihat nangis, kau tengok masuk penjara. Biar puas sekalian. Gak tega lihat anakmu nangis, kau tengok nanti terkapar di jalan raya, tabrakan dia. Gak tega lihat anakmu nangis karena dia dilarang ya bergaulan bebas. Kau tengok nanti dia dimasakkan orang. Jadi sebelum semua itu terjadi, di rumah harus kita didik dengan baik. Puji nama Tuhan. Langsung ke ayat 17. Ya, Amsal. Ayat yang ke-17. Yang Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Didiklah anakmu, maka ia apa? Akan memberikan ketentraman. Cuma Tuhan tahu nggak tentram? Bukan teratam ya. Tentram bersinonim dengan tenang. Bersinonim lagi dengan nyaman. Apalagi comfort. Apalagi sonam. Ahanope dan lain-lain. Tentram. Kalau anak kita terdidik, orang tuanya tentram. Puji Tuhan. Makanya walaupun keluarga hamba Tuhan, walaupun keluarga pendeta, keluarga sintua, belum tentu didikannya di rumah berdasarkan firman Tuhan. Ya, belum tentu. Nah makanya di sini bukan hanya jemaat Tuhan yang dikoreksi firman Tuhan, termasuk juga kami sendiri, para pendeta, para sintua. Puji Tuhan. Para diaken semua, kita semua dididik, termasuk saya. Karena di keluarga bapak gembala kita pun, sekalipun sudah gembala, pendeta beliau sudah mengajar firman Tuhan, tapi dalam mendidik anak masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan kita temui. Tetapi kita manusia memang tidak sempurna, tapi kita harus berusaha. Puji Tuhan. Ya, harus berusaha. Karena ada seperti itu. Anak-anaknya bikin susah orang tuanya. 7 anak semua bikin susah. Semua narkoba, semua preman, tak jelas. Ya. Tapi kalau anak-anak itu dididik dalam firman Tuhan, maka dia akan membuat tentram. Saya pernah sangat iri, tapi irinya ini iri positif ya. Iri melihat adangan tulang kami di Dolok Sangkur sana. Ya. Oh anak-anaknya ini, wah begitu hormatnya sama mamanya.
begitu sopannya sama mamanya. Uma, nganakan Uma, ini kan bisa. Ya. Pokoknya itu semuanya terdidik, ramah, tertib anak itu. Saya salut. Ternyata dulu istri saya di sana waktu SMP di rumah mereka. Saya selidiki istri saya. Kemana kok bisa begitu orang? Oh begini. Kalau belajar begini, buka buku di atas jam 10 kena hajar. Buka buku di atas jam 10 kena hajar. Enggak buka buku di atas jam 9 kena hajar juga. Artinya jam 9 ke jam 10 wajib belajar. TV mati semua. Ya. Mandi di atas jam 7 nggak boleh mandi. Coba-coba pegang handuk di atas jam 7 nggak boleh lagi. Dilarang masuk kamar mandi kecuali BAB. Itu kan nggak bisa ditunda kan? Jadi mandinya kapan? Cepat. Mereka ada beberapa orang di sana yang sekolah. Ya, supaya terkejar waktunya ya jam 5 udah ada yang mandi juga. Nah, jadi tertib artinya disiplin di dalam rumah kita itu membuat anak-anak kita terdidik. Dengan terdidiknya anak-anak kita, maka kita akan tentram di masa tua. Puji Tuhan, akan tenang. Keluar pun anak kita, terus datang tetangga bereng dah anak usia kangannya, lalu satu bereng. Anggota kipos doang puisi. Jalan usturah Tuhan ini, ajaran Tuhan ini. Orang tua yang ngomong seperti ini karena dia ajarkan firman Tuhan kepada anaknya. Puji Tuhan. Kita takut anak kita nanti akan masuk pergaulan bebas. Tapi kita akan tenang. Kenapa? Kita yakin anak kita tidak akan jatuh ke sana. Karena dia akan menjauhkan diri dari orang yang pergaulan bebas. Itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau dia tidak diingatkan, tidak ditegur, dibiarkan saja mempermalukan ibunya. Tapi kalau dididik, membuat orang tuanya tenang. Puji Tuhan. Teruskan. Ya, habiskan. Ayat 17 kan? Sekali lagi kami ulangi. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya, mendatangkan ketenangan, ketentraman dan juga sukacita. Ya kan? Kalau anak kita di luar sana membuat suatu karya yang tidak mempermalukan orang tua, yang tidak meresahkan orang tua, kira-kira orang tua bersukacita atau berduka cita? Bersukacita lah. Tapi kalau sudah ketangkap dia maling, dia curi HP orang dari rumahnya, kemudian dia dipukuli, pulang bapak belur, kira-kira sukacita atau duka cita? Duka cita. Kenapa saya bilang begitu? Di tempat saya kerja kemarin, ada seperti itu anak muda. Dia curi HP dari rumah orang dan dia tidak ngaku. Terakhir saya dan teman-teman yang interogasi sendiri, ya ternyata terbukti dia curi. Kami hajar aja. Padahal teman kami. Tapi kami nggak kompromi, kami aja bak, udah kami bawa lagi ke warga itu. Malah warga yang kehilangan handphone. Aduh, nggak boleh kayak gitu nah. Aduh, udah bapak belur dia kasihan. Ini orang. Ya. Tapi bukan saya bapak yang pilih ya. Saya hanya menginterogasi nanti. Wah, dihajari yang ini saya rupanya orangnya nggak jadi berkata main gitu bulan dan juga. Hanya saya menginterogasi, tapi respect atau spontan orang langsung, ya refleks ya langsung hajar dia. Bapak belum bapak. Ya. Datang ibu-ibu tadi yang sudah bilang, udahlah nggak apa-apa dulu seandainya penghidupkan HP itu buat dia nggak apa-apa lah. Kenapa gitu bu? Anak saya di perantauan, nanti takutnya pas anak saya yang curi gitu kan orang pula. Ya ampun, ini orang tua apa ini? Jadi dia nggak yakin kalau anaknya itu baik-baik saja. Kenapa? Memang tidak pernah dididik di rumahnya. Ya. Jadi kalau anak kita merantau, kita akan percaya kepada dia. Dia tidak bodoh-bodohi kita. Uang ini mah uang kos, uang buku bahasa Indonesia, beli pista, beli penggaris, beli apa lagi? Beli roll, beli balobas pak. Jadi masing-masing ini 50.000 satu kali 5, 250. Bola secara penggaris sampai ada 20 dunia. Bayangkan. Beli buku bahasa Indonesia pak,
terus buku sastra, terus buku kamus apa ya. Anak-anak itu sering menggoda-godai begitu. Ya, karena saya lakukan itu. Ya. Jadi kalau kita ajar di rumah, tentu nanti sekalipun dia kita buat ngekos di kota sana, di Pekanbaru, di Medan, dia tidak akan membodoh-bodohi orang tuanya. Puji Tuhan. Ya, karena kita didik dari rumah. Makanya didik sejak dini. Anak-anak yang masih SD, yang masih SMP, SMA, dididik dengan baik. Jangan sok-sokan atau lemah dong tulang nih sih. Tak pulang kos bayar ini. Coba nih tulang yang menghajar. Harus di host warga dilihat apa lagi menjelak. Ya. Jadi saya walaupun waktu masa muda saya atau masa remaja saya itu memang sangat kelam, tapi saya ingat didikan orang tua saya. Pada akhirnya memang sangat membuat saya itu boleh sadar sebenarnya. Ya. Walaupun klimaksnya itu sebenarnya waktu saya ke Jakarta. Ya. Di sana saya baru tahu diri, ternyata di depan orang tua itu sangat enak, sekalipun hanya makan ubi. Sangat enak. Kalau saya di sana Bapak Ibu, jangankan ubi, makan daun ubi pun saya tak pernah. Tahu lauknya? Ayam. Kadang-kadang ayam raksasa, kadang-kadang ayam kecil, ya. Kadang bebek goreng, kadang pokoknya yang enak-enak terus, ya. Gulai, semuanya. Siang nanti makan ketupat apa? Ketupat Batak itu kan, yang ketan itu, ya. Habis itu apa lagi? Makan kue-kue siang. Nah, malam masuk lagi ayam. Setiap hari seperti itu, tapi tidak ada enaknya sama sekali. Hanya enak di sini saja. Habislah buat kejampan, hilang enaknya. Jadi saya sadari waktu itu memang. Jadi saya berubahnya di situ termasuk, walaupun tidak 100%. Ya. Nah, tapi puji Tuhan sekarang saya yakin saya bisa berubah lebih banyak. Puji Tuhan. Kita semua harus seperti itu. Nah, untuk anak-anak kita pun didikan itu wajib dibuat, ya, supaya dia jadi anak yang baik. Kemanapun dia pergi, di mana dia berada, dia menjadi berkah. Puji nama Tuhan. Ya, sudah habis ayat 17. Ya, kami minta Abang Roja baca Roma 15 ayat 5 ayat keberangkatan itu tadi. Kita kembali ke sana supaya kita tutup. Roma 15 ayat 5. Roma 15 ayat 5 demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, ya, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, ya, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kerukunan dalam mendidik anak supaya kedua orang tua boleh sepaham, rukun, dan orang tua kepada anak sekalipun dididik dengan tegas, anak tetap sayang kepada orang tua. Puji nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kerukunan. Kita ingat satu perkataan dari Yosua. Ketika bangsa Israel berpaling ataupun berkhianat kepada Tuhan, menyembah kepada Allah lain, ya, menyembah kepada sesuatu yang bukan Allah. Yosua berkata, kalaupun engkau mau kembali ke sana, tidak beribadah kepada Tuhan hari ini, itu terserah engkau. Tetapi kalau aku dan seisi rumahku, Allah lah yang kami sembah. Kami akan menyembah dan menyenangkan Allah lewat cara hidup dan keluarga. Bayangkan aku dan seisi rumah. Aku dan seisi rumah, kepala keluarga dengan seisi rumah, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan. Kemudian satu kisah lagi di kisah 10. Itu seorang panglima dari Italia, ya, Cornelius. Dia itu adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Dia dan seisi rumahnya juga taat kepada Tuhan. Sehingga Petrus Tuhan utus ke sana. Petrus Tuhan utus. Bayangkan. Jadi kalau kita pun di keluarga kita seperti Cornelius tadi, seperti Yosua, maka Tuhan akan utus hamba-hambanya ataupun berkat akan Tuhan sampaikan kepada kita. Puji Tuhan. Ya, rasul-rasul datang ke rumah kita itu adalah berkat. Demikian juga kita hidup zaman akhir ini. Tidak ada lagi rasul yang datang, tetapi berkat Tuhan akan titipkan, Tuhan akan titiskan kepada keluarga kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pelajari. Tuhan Yesus berkati. Kita semua bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus.